Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Dia bukan dari golongan bangsawan ataupun tokoh masyarakat. Dia adalah dari rakyat jelata. Akan tetapi beliau mempunyai keistimewaan, yaitu rajin sholat berjamaah. Di mana Rasulullah menjadi imam, dia selalu berada di belakangnya menjadi makmum. Dan tempat yang ditempati sholat berjamaah pun selalu menetap, sehingga Rasulullah hafal betul tempat itu adalah tempatnya sahabat Sauban. Sehingga ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat jamaah subuh, dilihat tempat itu masih kosong, maka ditunggu beberapa menit. Sehingga tidak kunjung datang sahabat Sauban, maka kemudian sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengiqamati. Selesai sholat jamaah subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya sahabat Sauban? Salah satu sahabat mengangkat tangannya, saya tahu ya Rasulullah, antarkan saya ke rumahnya. Dengan diiringi beberapa sahabat, berjalan kaki Rasulullah berangkat kira-kira jam 5 sampai di rumahnya sahabat Sauban jam 8 pagi. 3 jam perjalanan kaki, ma'asyiral muslimin. Sesampainya di rumah sahabat Sauban, Rasulullah ditemui oleh istrinya. Rasulullah bertanya, kemana suamimu tadi tidak ikut sholat jamaah subuh? Istrinya menangis terisak-isak dan kemudian menjawab, tengah malam tadi ya Rasulullah, suami saya meninggal dunia. Lalu istrinya melanjutkan pembicaraannya, ketika sakaratul maut, suami saya tadi mengatakan 3 kalimat yang kita sekeluarga tidak ada yang faham apa maksud dari 3 kalimat itu. Yang pertama adalah, oh seandainya lebih jauh. Yang kedua, oh seandainya semuanya. Dan yang ketiga adalah, oh seandainya yang baru. Rasulullah SAW kemudian menyitir sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maksud dari ayat ini adalah bahwa seseorang ketika meninggal dunia, maka akan ditunjukkan calon-calon siksaan yang akan dia rasakan dan calon-calon kenikmatan yang akan dia nikmati ketika hidup di surga nanti. Sahabat Sauban adalah contoh sahabat yang baik, sehingga ketika beliau sedang sakaratul maut, yang ditunjukkan adalah calon-calon kenikmatan surga yang akan dia nikmati. Seakan-akan pada saat itu Allah mengatakan, sahabat Sauban, ini loh surga yang akan kamu nikmati nanti. Sebagai balasan kamu telah berjalan dari rumah menuju ke masjid 3 jam perjalanan kaki. Ini loh surga kamu. Dilihat surga itu oleh sahabat Sauban begitu indahnya, sehingga kemudian terucap dari mulut sahabat Sauban, oh seandainya lebih jauh. Seandainya perjalanan saya tidak hanya 3 jam, tapi bisa 4-5 jam, tentu surga saya lebih indah daripada yang saya lihat sekarang ini. Lalu yang kedua adalah, oh seandainya yang baru. Pada saat itu ketika sahabat Sauban hendak berangkat sholat jamaah subuh, musim dingin, sahabat Sauban memakai 2 baju. Baju yang di dalam adalah baju yang baru, sementara baju yang di luar adalah baju yang sudah tidak baru lagi. Berangkatlah sahabat Sauban sholat jamaah subuh. Di tengah perjalanan, sahabat Sauban menemukan ada seseorang yang sedang menggigil kedinginan. Dia tidak memakai baju satupun, sehingga kemudian baju yang di luar ini dilepas oleh sahabat Sauban, disedekahkan kepada orang yang kedinginan itu. Ini pun para ma'asyiral muslimin ditujukan oleh Allah, wahai Sauban, ini loh surga yang akan kamu nikmati nanti sebagai balasan bahwa dulu kamu pernah bersedekah baju bekas. Sehingga kemudian terucap dari mulut sahabat Sauban, oh seandainya yang baru. Seandainya saat itu yang saya berikan bukan baju yang bekas, tetapi baju yang baru yang di dalam.
tentu surga saya lebih indah daripada yang saya lihat sekarang. Kemudian yang ketiga, ucapan oh seandainya semuanya. Saat itu pagi-pagi ketika sahabat Sauban sedang sarapan, di depannya ada roti, kemudian ada segelas susu. Tiba-tiba pengemis datang meminta sarapan juga, sehingga kemudian roti yang bundar ini kemudian dipotong menjadi dua, susu yang satu gelas penuh kemudian dibagi menjadi dua gelas, disedekahkan kepada pengemis itu. Ini pun ma'asyiral muslimin, ketika sahabat Sauban meninggal dunia ditunjukkan oleh Allah, sahabat Sauban, ini loh surga yang kamu akan nikmati sebagai balasan. Dulu kamu pernah bersedekah roti separuh, susu setengah gelas, ini loh surga kamu. Sehingga kemudian terucap dari mulut sahabat Sauban, oh seandainya semuanya, seandainya saat itu semuanya roti bundar saya berikan, susu satu gelas penuh saya sedekahkan, tentu surga saya lebih indah daripada yang sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya sahabat Sauban ini, yang pertama adalah kita bisa meniru sholat jamaah yang dilakukan oleh sahabat Sauban. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu berpahala 27 derajat, sedangkan kalau sendirian berpahala hanya 1 derajat. Ketika nanti hari kiamat, semua orang akan dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Pada saat itu matahari yang hari ini jauhnya sekitar 150 juta kilometer, nanti di Padang Mahsyar itu matahari akan turun sangat dekat seperti di atas kepala kita. Semua orang akan kepanasan, semua orang akan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, sampai dada. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, berenang di lautan keringat. Beda orang, beda kondisi, walaupun berdampingan, sesuai amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia dulu. Akan tetapi ada 7 golongan manusia yang tidak merasakan panas saat itu. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu tertambat di masjid, selalu ingat ke masjid, ke musola, ke langgar, selalu ingat bahwa sebentar lagi akan sholat jamaah, sebentar lagi akan berjamaah, begitu terus. Ini adalah salah satu orang yang tidak merasakan panas pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah ditunjukkan ada 3 macam kaum. Ada yang wajahnya bersinar seperti bintang, ada yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama, dan ada yang ketiga wajahnya bersinar seperti matahari. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Itu adalah umatmu Muhammad, yang ketika adzan dikumandangkan, dia kemudian bergegas ke kamar mandi, ambil air wudhu, berangkat ke musola atau ke masjid. Nanti wajahnya seperti bintang. Lalu yang wajahnya seperti bulan purnama itu siapa wahai malaikat Jibril? Itu juga umatmu Muhammad, yang ketika adzan dikumandangkan di musola, di masjid, di langgar, dia sudah selesai berwudu, sudah rapi, sudah tinggal berangkat saja menuju ke tempat ibadah tersebut. Nanti wajahnya seperti bulan purnama. Lalu yang ketiga, yang wajahnya seperti matahari, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Itu juga umatmu Muhammad, yang ketika adzan dikumandangkan, dia sudah duduk manis di soft awal di masjid itu, dengan dia membaca nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Dia niat i'tikaf, dia dalam hatinya dia niat i'tikaf, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca zikir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Mudah-mudahan kisahnya sahabat Sauban ini bisa memotivasi kita untuk lebih rajin lagi sholat berjamaah, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika sakaratul maut nanti akan ditunjukkan balasan-balasan kenikmatan-kenikmatan surga yang akan kita nikmati di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.